Hai, saya buka dulu maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya, Siti Umi Fitriah, guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kali ini saya masih ingin memberikan pengayaan ya untuk materi kelainan pada sistem pernafasan. Ya, materi ini kami tujukan kepada siswa kami yang saat ini masih liburan COVID-19 ya. Mereka harus stay at home. Oh ya, jangan lupa selalu pakai ini ya, pakai masker dan juga selalu cuci tangan pakai hand sanitizer. Nah, kita harus selalu jaga kesehatan. Biar apa? Biar kita terhindar dari virus corona atau virus COVID-19. Nah, langsung ke materi pelajaran yang akan saya paparkan hari ini, yaitu mengenai kelainan pada sistem pernafasan. Materi ini kami tujukan untuk siswa saya kelas 8 SMP ya, bagian dari materi sistem pernafasan itu sendiri ya. Tetapi sebelum saya mulai, mohon sekali bagi siapa saja yang mengenal channel saya ya, Umi Fitri Espansa, yang belum subscribe, like, komen, share, dan tolong bunyikan loncengnya. Mohon sekali bantuannya untuk komen, like, share, dan juga bunyikan lonceng. Untuk apa? Agar kami tambah semangat dalam membuat video pembelajaran untuk siswa-siswa kami. Terima kasih. Langsung saja akan saya mulai, yaitu kelainan pada sistem pernafasan. Kita mulai dari yang nomor 1. Yang nomor 1 atau pertama yaitu influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza ya. Seperti seperti terlihat pada gambar ya. Ini adalah merupakan gambar virus influenza. Kemudian gejalanya yaitu demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius. Barangkali kita saat ini kalau keluar ya, di beberapa instansi itu menyediakan alat untuk pengecek suhu badan. Itu ya, kalau kita dicek ternyata suhu tubuh kita lebih dari 39 derajat Celcius, berarti apa? Kita mengalami demam. Otomatis kita harus pulang istirahat di rumah ya. Kemudian ini gejalanya selain itu adalah apa? Pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, rongga hidung terasa gatal sehingga ingin selalu menggaruk terus ya. Kemudian yang lebih parah lagi apa? Hidung tersumbat. Kemudian penderitanya menyebabkan apa? Sesak bernafas. Virus influenza keluar dari tubuh bersamaan dengan batuk dan pilek. Kemudian disebarkan melalui udara. Oleh karena itu kita disarankan untuk memakai apa? Masker. Karena apa? Bila kita bersin jebres gitu, lah udara yang keluar itu tidak akan mengenai orang lain. Jadi kita selalu disarankan pakai masker seperti itu ya. Seperti ini ya. Agar tidak tertular virus influenza, sebaiknya selalu menggunakan masker ketika berkendaraan. Rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau seperti tadi ya, hand sanitizer. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu bronkitis, dari kata bronkus. Iris biasanya disebabkan oleh bakteri atau mikroorganisme. Sehingga bronkitis itu apa? Peradangan. Radang itu artinya bengkak ya. Peradangan yang terjadi pada saluran utama pernafasan atau bronkus karena infeksi mikroorganisme. Bronkus sendiri adalah saluran yang membawa udara dari dan menuju paru-paru. Seseorang yang bronkitis biasanya ditandai dengan munculnya gejala batuk yang berlangsung lama selama 1 minggu atau lebih. Dan ini ya, saluran bronkusnya itu di dalamnya ini bengkak, mengalami tanda bengkak, tanda radang, adanya kuman yang menginfeksi seperti itu.
Kemudian yang ketiga adalah tonsilitis ya. Ini juga masih ada hubungannya dengan sistem pencernaan kita. Secara normal, tonsil atau amandel ya letaknya di sini akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan dan udara. Jadi tonsil itu termasuk adalah sistem pertahanan tubuh. Nah, apabila daya tahan tubuh kita dalam kondisi lemah, virus dan bakteri yang menginfeksi tonsil itu dapat menginfeksi dan menyebabkan apa? Tonsilitis. Tonsilnya atau amandelnya itu bengkak ya. Nah, seperti pada gambar ini ya, amandelnya ini kanan dan kiri semuanya bengkak. Kemudian karena ini bengkak menyebabkan apa? Sakit tenggorokan. Nah, ya itu diikuti dengan gejala yang lainnya, radang kan sama dengan bengkak, batuk, sakit kepala, sakit bagian leher, untuk menelan sakit ya. Nah, virus yang dapat menyebabkan tonsilitis adalah adenovirus, rhinovirus, influenza, dan nah ini yang lagi ngetren ya, virus coronavirus. Jadi virus corona itu termasuk bisa menyebabkan tonsilitis, sehingga orang yang terinfeksi corona seperti yang kita ketahui apa, tenggorokannya selalu kering, sakit untuk menelan. Nah, virus corona ini sebenarnya sudah ada dari zaman dulu ya, tidak baru-baru ini, cuma mewabahnya itu baru-baru ini ya. Buktinya di buku paket ini yang terbitan tahun 2017 itu sudah ada virus corona ya. Kemudian kalau golongan bakteri itu bisa disebabkan oleh golongan dari Streptococcus seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu faringitis ya. Infeksi pada faring, masih sama faring ya, disebabkan oleh virus, bisa bakteri, bisa jamur. Virus dapat menyebabkan faringitis antara lain hampir sama dengan tadi ya, adenovirus, orthomyxovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Nah, ada lagi. Jadi, virus corona itu sebenarnya hampir sama dengan virus-virus yang lain. Bahayanya apa? Jika kita kedatangan virus corona dalam keadaan tubuh kita daya tahannya itu lemah. Ketika daya tahan tubuh kita lemah, ada virus corona masuk. Nah, daya tahan tubuh kita semakin lemah, menyebabkan apa? Kuman-kuman penyakit atau penyakit-penyakit yang lainnya itu semua bisa masuk ke dalam tubuh kita, semua menyerang imun kita. Akibatnya apa? Tubuh kita blek ya, tidak punya daya tahan tubuh. Lah, yang menyebabkan meninggal itu sebenarnya bukan virus corona itu sendiri ya, tetapi juga virus, bakteri, jamur yang lainnya yang bersifat parasit. Itulah juga yang menyebabkan orang yang terkena virus corona itu kemungkinan bisa meninggal. Itu penyebabnya juga salah satunya itu ya, daya tahan tubuh lemah, ada kuman datang, kita tidak punya daya tahan tubuh, tidak bisa menangkal, akhirnya apa? Semuanya masuk ke dalam tubuh, akhirnya orangnya bisa meninggal. Kemudian selanjutnya bakteri yang menginfeksi penyakit faringitis itu kebanyakan dari golongan Streptococcus pyogenes ini ya, seperti pada gambar. Nah, ini ya, menakutkan sekali kan ini Streptococcus ya, berbentuk bundar-bundar kokus itu kan bulatan, berbentuk bulatan-bulatan banyak sekali ini. Nah, faringitis ya. Kemudian selanjutnya, orang yang menderita faringitis biasanya disertai dengan radang tonsil amandel. Nah, ya toh, daya tahan tubuh semua penyakit bisa masuk, sama dengan ini. Pertama faringitis, kemudian ini amandelnya kena karena sudah tidak bisa menahan lagi kuman yang masuk. Akibatnya apa? Tubuh kita akhirnya back ya, akhirnya pertahanannya jatuh. Kemana lagi kalau tidak meninggal? Makanya kita yang masih sehat seperti ini, kita harus itu menguatkan daya tahan tubuh kita dengan cara apa? Kita minum vitamin C, buah segar, sayur segar, agar apa? Semua virus-virus tidak masuk ke dalam tubuh kita, daya tahan tubuh kita oke, seperti itu ya. Kemudian yang kelima
yaitu pneumonia. Ini adalah radang pada paru-paru. Ini sering sekali diderita daerah-daerah yang lembab. Seperti di kota kita Salatiga itu kenapa ada sanatorium? Karena daerah kita termasuk daerah lembab ya. Ada sanatorium atau rumah sakit paru-paru. Pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus atau alveolus. Penyebabnya ya ini ya. Infeksi bakteri, virus atau parasit yang lainnya, yaitu kalau bakteri sejenis Streptococcus pneumoniae ya. Ini ya, penderita terdapat cairan yang kental yang mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Jadi nafasnya itu tidak lancar. Gejala pneumonia adalah demam, batuk, berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada dan sebagainya. Ya, mirip orang yang kena virus corona ya. Karena apa? Memang ya semua ini kan jadi serang daya tahan tubuh kita. Pokoknya intinya kalau kita ingin sehat, bebas dari virus corona, kita tingkatkan daya tahan tubuh kita ya. Biar apa? Biar kita kuat. Untuk gambarnya ini ya, perbedaannya yang normal sama yang tidak normal ya. Ini paru-paru orang yang normal sama paru-paru yang tidak normal. Saya praktekkan tuberkulosis. Nah, orang yang tuberkulosis biasanya selalu batuk-batuk seperti itu, dimanapun dia berada. Nah, biar batuk-batuk kumannya itu tidak normal, kita harus pakai masker, apalagi kalau berada di tempat umum ya. Tuberkulosis atau TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. TBC ini kalau sudah parah, batuknya seperti kucing kering, nik gitu ya. Nah, ini ketika bakteri masuk ke dalam paru-paru, bakteri akan menyebabkan infeksi sehingga memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang terinfeksi ya, dan segera memakan bakteri tersebut agar tidak menyebar luas. Jika sistem imun lemah, maka bakteri tersebut tidak bisa akan menang, tidak kalah. Nah, bakteri yang menang itu akhirnya apa? Dia akan ikut aliran darah. Nah, agar tidak seperti itu, sekali lagi saya ingatkan, kita harus punya sistem imun yang kuat ya. Gejala TBC yaitu mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan dan sebagainya, sakit kepala. Nah, gambarnya seperti ini. Ini bakterinya, ini adalah paru-paru yang sudah kena TBC, tuberkulosis ya. Jangan sampai kita bisa kena TBC. Kita jaga, makanya selalu pakai masker, apalagi kalau berada di tempat umum. Yang ketujuh yaitu asma, atau orang menyebutnya sesak nafas. Nah, asma merupakan satu kelainan yang menyerang saluran pernafasan. Asma disebabkan oleh faktor, ada pemicunya sebenarnya ya, seperti asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan. Kalau di taman itu malahan itu serbuk sari ya. Serbuk sari itu juga bisa menyebabkan nafas kita jadi sesak, tapi tidak semuanya. Nah, itu dari beberapa tadi itu bisa ini ya, biasa disebut dengan alergen ya. Zat yang menyebabkan pemicu alergi kan namanya alergen. Alergen itu akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin ya. Senyawa itulah yang memicu penyempitan saluran pernafasan. Nah, ini gambarnya. Ini yang normal itu mulus seperti ini. Yang ini yang mengalami ada alergennya ini seperti ini. Sehingga pembuluh darah itu menyempit. Mau apa lagi? Oksigen kan tidak bisa jalan. Ya, akhirnya apa? Ya, kita sesak nafas. Seperti itu ya. Semoga kita tidak mengalaminya. Dan selanjutnya yang ke-8
yaitu kanker paru-paru ya. Kanker paru-paru seperti pada gambar terjadi karena pertumbuhan sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru ya. Sel-sel tersebut tidak segera ditangani dan akhirnya akan menyebar ke seluruh paru-paru, bahkan bisa merembet ke organ yang lain ya. Masih paru-paru ya. Ini ya. Gejala kanker paru-paru itu biasanya batuk disertai darah. Berat badan berkurangnya itu drastis sekali, nafas menjadi pendek, dan pada bagian dada terasa sakit. Nah, 85% kasus paru-paru disebabkan oleh apa? Merokok. Nah, apalagi dibungkus rokok udah ada. Merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru, impotensi, dan sebagainya. Tolong baca sendiri itu. Jadi merokok itu tidak ada manfaatnya ya. Bahkan dalam jangka panjang atau yang lama ya, kanker paru-paru ini memang tidak langsung spontan merokok terus jadi kanker, itu enggak ya, jangka waktunya panjang ya. 10-15% kasus yang terjadi pada orang yang tidak pernah merokok pun bisa terjadi karena apa? Merupakan perokok pasif. Mereka tidak merokok tapi kena asap rokok orang yang merokok secara aktif. Nah, makanya ya saran saya selalu pakai masker kalau di tempat umum. Jadi kalau ada orang merokok, kita tetap aman, dan sebaiknya orang yang merokok itu ditempatkan di tempat yang tersendiri. Jangan pernah merokok di tempat umum, kasihan orang di sekitar kalian. Seperti itu ya. Dan ini gambarnya. Ini paru-paru orang normal, ini yang perokok. Dari bentuknya saja sudah sangat berbeda. Pasti sehat orang yang tidak merokok. Kemudian penyakit yang ke-9 yaitu emfisema. Emfisema itu apa? Kondisi di mana kantung udara di paru-paru secara bertahap hancur. Merinding saya ya. Hancur ya, membuat apa? Nafas menjadi lebih pendek. Emfisema ini salah satu dari beberapa penyakit yang secara kolektif dikenal dengan PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis ya. Dan penyebabnya adalah seperti tadi, yaitu merokok. Paru-paru bengkak, akhirnya pembuluh darah kemasukan udara. Seperti itu. Kemudian yang ke-10 adalah pleuritis. Peradangan pada pleura atau selaput paru-paru yang disebabkan infeksi bakteri akibat cairan pleura berlebihan sehingga penderita akan terasa nyeri dada saat bernafas. Nah, ini gambarnya ya. Ini orang yang normal seperti ini, tapi orang yang ini nih pleuranya seperti ini. Bengkak ya. Ya kalau normal kan seperti ini, bengkak. Dan nah itu infeksi oleh bakteri, cairannya berlebihan sehingga apa tadi? Nyeri dan sesak nafas. Yang ke-11 yaitu flu burung. Beberapa waktu yang lalu flu burung yaitu atau avian influenza ini hit juga karena apa? Bisa menular ke manusia ya. Merupakan salah satu bentuk influenza yang menyerang unggas. Virus ini penyebab flu burung adalah H5N1 yang dapat juga menyerang manusia. Jadi bisa ditular atau bisa menular ke manusia. Kan sama-sama mamalia ya. Sama-sama itu berdarah panas, sama-sama bertulang belakang. Cuma burung ikutnya itu aves kalau kita mamalia ya. Buktinya sudah terbukti virus yang dibawa burung ini bisa menular ke manusia. Perantaranya hewan misalkan unggas dan kucing ya. Nah, orang yang kena flu burung ini juga bahaya sekali ya. Bisa menyebabkan kematian yang jelas. Sudah selesai ya. Demikian tadi paparan mengenai penyakit pada sistem
pernafasan atau kelainan pada sistem pernafasan. Materi kami ambil dari buku IPA kelas 8 semester 2, buku siswa Kemdikbud revisi tahun 2017, halaman 63 sampai halaman 69 ya. Ini adalah buku yang disediakan pemerintah untuk siswa SMP ya. Dan ini bersifat gratis karena memang kurikulum 2013 pemerintah menyediakan buku gratis untuk diberikan ke siswa. Dan apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan kita terhindar dari penyakit-penyakit tadi, dan saat ini pun kita bisa terhindar dari penyakit corona ya. Makanya kita selalu pakai masker biar selalu aman, dan kita tetap di rumah, stay at home. Lebaran semakin dekat, pemerintah juga menganjurkan dilarang mudik. Kita taati, kita tidak usah mudik, tetap di dalam rumah. Kita mengutamakan anjuran pemerintah, kita taati biar kita semua sehat. Virus corona tidak menyebar, kita kembali beraktivitas seperti semula. Saya juga kangen dengan siswa-siswa saya. Saya kangen tatap muka dengan siswa saya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.